Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 5 mengenai macam-macam otot manusia beserta fungsinya. Jadi kita akan belajar mengenai jenis-jenis otot yang ada pada tubuh kita serta fungsinya. Nah, otot sendiri adalah otot merupakan sebuah jaringan yang ada dalam tubuh manusia. Nah, jaringan yang fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang manusia. Jadi bisa dikatakan otot ini adalah otot merupakan jaringan yang menggerakkan tulang, sehingga makhluk hidup bisa bergerak. Karena sebenarnya tanpa adanya si otot, tulang tidak bisa bergerak. Nah, sekarang berikutnya tentang 3 kemampuan otot pada manusia. Yang pertama adalah memendek atau kontraktibilitas, memanjang ekstensibilitas, dan kembali seperti semula, elastisitas. Itu adalah 3 kemampuan. Mengenai fungsi otot, fungsi otot 1 melaksanakan kerja sebagai contoh berjalan, mengangkat beban, berlari. Berikutnya adalah menggerakkan jantung. Fungsi ketiga adalah mengalirkan darah. Oleh karena itu, otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa demikian? Karena si otot mampu bekerja atau bergerak sendiri, sedangkan tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan si otot. Berikutnya tentang jenis otot pada manusia. Yang harus kita pelajari adalah ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ketiganya memiliki karakter dan ciri yang berbeda-beda dengan otot yang lain. Kita bahas yang pertama adalah otot polos. Otot polos bekerja tanpa kita sadari. Jadi tanpa sadar dia sudah bekerja. Contohnya, dia terletak pada sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pencernaan. Karena kita tidak pernah memerintah si otot untuk mencerna makanan. Contohnya, ayo kita mencerna nasi. Tidak, semua serba otomatis. Jika bernapas juga tidak, kita tidak harus memerintah organ-organ gerak untuk melakukan pekerjaannya. Berikutnya, otot lurik. Jika otot lurik itu bekerja sesuai kehendak kita, jadi ada respon dari si otak gitu ya. Otot jantung bekerja tanpa sadar. Ini bekerja sepanjang waktu. Perbedaan otot polos dan otot lurik beserta otot jantung. Otot polos. Otot polos itu terletak pada alat-alat dalam. Contohnya ada di dinding usus dan pembuluh darah. Bentuk otot polos ujungnya runcing. Kita bisa lihat contoh gambarnya di situ. Reaksi lambat. Sistem syaraf, otot tak sadar.
jadi tidak perlu kita perintah gitu. Berikutnya adalah otot jantung, terletak pada dinding jantung. Bentuknya bulat memanjang, sedangkan intinya terletak di tengah. Kita bisa lihat contoh gambarnya. Kontrol saraf, otot tak sadar. Reaksinya lambat. Berikutnya tentang otot lurik, terletak melekat pada tulang. Maka dikenal juga atau otot lurik otot rangka, dan bentuk selnya memanjang. Ini contoh gambarnya, merupakan otot sadar. Reaksinya cepat. Berikutnya tentang ide pokok. Ide pokok itu apa? Dalam sebuah paragraf ada sebuah kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi dalam paragraf itu ada dua unsur paling tidak, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Maka sebenarnya ide pokok adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Contohnya, ada sebuah bacaan, bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, gerak diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak jika ada rangsangan yang mengenainya. Kita mencari kalimat utamanya dulu. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kalimat penjelasnya, ya tadi seluruh kalimat pada paragraf selain kalimat utama. Maka ide pokok adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Terima kasih. Sekian.